Dan pemirsa, untuk membahas jalannya sidang peninjauan kembali kasus tewasnya Vina dan Eki, kita akan bahas bersama Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho yang tersambung melalui saluran Zoom. Selamat pagi menjelang siang, Prof. Hipnu. Bagaimana kabarnya, Prof? Ya, Prof, boleh diaktifkan audionya? Banget sambil nunggu. Oke, Prof, sudah terdengar suaranya di studio. Ya, Bagaimana kabarnya, sehat, Prof? alhamdulillah baik sehat Mas. Baik, Prof. Hipnu, ini kita hari ini juga akan menyaksikan sidang yang menurut kuasa hukum ini adalah merupakan sidang terakhir dari pembuktian. Anda melihatnya sejauh ini dari rentetan PK6 terpidana, kemudian juga dari Sudirman seperti apa, Prof? Ya, melihat dari rentetan pembuktian yang dilakukan sekarang, saya kira suatu luar biasa dari para penasihat hukum. Karena dalam rangka untuk mencari kebenaran material. Kebenaran material itu sebenarnya sudah dilakukan di pengadilan tingkat pertama. Tapi di tingkat kasasi tampaknya masih ada yang kurang. Karena ada suatu permasalahan-permasalahan dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ditemukan permasalahan-permasalahan akibat dari suatu putusan. Sampai ditemukan adanya suatu DPO yang tidak jelas. Ya. Ini saya kira suatu luar biasa. Jadi kalau dalam istilah hukum itu, teman-teman penasihat hukum itu pro bono. Kalau pro bono itu adalah gratis. Yang menggratiskan adalah masing-masing para teman penasihat. Lain dengan prodeo. Kalau prodeo adalah bantuan-bantuan hukum yang diberikan oleh negara. Nah, ini dua istilah hukum, maknanya sama, gratis, tapi sumbernya yang berbeda. Nah, ini saya kira pembelajaran. Pro bono itu adalah sumbernya para penasihat hukum secara sukarela, secara kemanusiaan, Ya. secara ibadah, lahir pada keinginannya untuk membantu. Tapi kalau prodeo adalah lahir karena tunjukkan oleh negara. Kalau ini tunjukkan demi kemanusiaan. Nah, ini suatu yang menarik bagi perkembangan hukum yang sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam pembuktian kemarin itu menjadikan titik terang tersendiri. Apakah pada saat persidangan pertama ada suatu kesesatan? Ya. Apakah pada saat sidang pertama ada suatu rekayasa? Konsep rekayasa hukum misalkan dari lantas menjadi suatu pembunuhan. Apakah itu bisa dibuktikan lah? Saya kira ini yang sedang berjalan, Mas. Oke. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa sejauh ini adanya fakta-fakta yang mengarah memang kepada kecelakaan tunggal. Dan apa saja yang mungkin yang diperlukan dari kuasa hukum Sudirman untuk dapat membuktikan dan juga mengubah pandangan majelis hakim, Prof? Ya, ini memang suatu yang berbeda sekali antara pembunuhan dan kecelakaan tunggal. Aspek hukum dalam pembuktian, teori insakling, ensakling, pembuktiannya satu, pertama adalah kalau kecelakaan tunggal, pertanyaannya bagaimana posisi kendaraannya, Ya. bagaimana penyebab lukanya, kapan itu terjadinya, posisi kendaraannya seperti apa. Jadi konsep inavis lah, ini kalau teman-teman polisi, inavis bergerak. Pertanyaan sekarang, inavis yang dilakukan sekarang adalah dalam pembuktian teman-teman penasihat hukum. Ya. Ini yang untuk kecelakaan lintas. Tapi kalau terkait pembunuhan, penyebab kematiannya. Satu, benda yang menyebabkan matinya apa? Titik kematiannya ada di mana? Lukanya seperti apa? Nah, luka itu menimbulkan, kan dalam suatu terminologi hukum itu ada luka berat, luka ringan, luka sedang. Nah, kalau itu masuk luka berat, berarti pasal 90 KUHP menyebabkan kehilangan panca indera, kehilangan pekerjaan, badan, dan sebagainya. Apakah seperti itu? Nah, ini saya kira sedang juga berjalan. Nah, mudah-mudahan dalam konteks ini hakim bisa melihat secara arif dan bijaksana. Karena hakim diberikan suatu kewenangan untuk menafsirkan atas suatu kasus tersebut. Pertanyaannya, apakah pembuktian-pembuktian yang sedang dilakukan teman-teman penasihat hukum mampu mematahkan konsep awal tentang pembunuhan? Ini yang saya kira kita tunggu. Dan tentunya konstruksi hukumnya juga nanti akan berubah ketika nanti dari penyebab kematian seseorang ini akan beralih yang tadinya ini pembunuhan berencana, kemudian juga ada pemerkosaan, dan sehingga akhirnya ini ditemukan adanya kecelakaan tunggal, Prof. Ya, betul. Artinya kalau itu betul,
bahwa sekarang itu adalah suatu bentuk terjadinya kecelakaan lalu lintas, bukti-bukti pada saat pembunuhan berencana, apalagi terkait visum, itu rekayasa semua. Rekayasa penyebab kematiannya, visumnya rekayasa. Ya. Pertanyaannya, apakah 2016 penegak hukum mampu membuat rekayasa bersangkutan? Ini kita bicara logika. Apakah juga mampu membuat visum rekayasa? Apakah juga mampu membuat suatu rekayasa kasus? Karena rekayasa kasus itu saya kira tidak hanya pada bukti material, tapi adalah bukti saksi-saksi yang melihat seperti itu. Oke, pertimbangan sekarang saksi-saksi sudah tanda petik diintervensi kembali, bukan diintervensi, diperiksa kembali bahwa dia tidak tahu sama sekali. Bahkan kemarin kita lihat bahwa melakukan keterangan dengan situasi yang paksaan, bahkan penganiayaan. Kalau itu betul dan dibuktikan, itu bagian dari indikator terjadinya suatu rekayasa. Oke. Kemudian ini Prof, ada hal yang menarik di 2016 bahwa penyidik sempat mengatakan dengan kondisi Sudirman yang memiliki keterbelakangan mental ini juga sehingga ini diistimewakan. Padahal ternyata faktanya saat kemarin persidangan Sudirman dapat menyampaikan dengan baik, namun memang ada keterlambatan sedikit untuk dapat memahami pertanyaan. Tetapi di sidang kemarin ini Sudirman juga mengaku bahwa itu tidak benar adanya perlakuan istimewa yang diberikan oleh penyidik, tetapi padahal di 2016 dia juga sering menerima kekerasan, sejumlah pukulan, kemudian juga ada sundutan rokok yang disampaikan Sudirman dalam persidangan. Anda melihatnya dari konstruksi ini, apakah penyidik nantinya bagaimana dari konsekuensi hukumnya? Ya, konsekuensi hukum dalam melihat kejiwaan ada suatu ilmu bantu, psikologi forensik. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat sekarang atau kemarin sudah dihadirkan tingkat psikologi forensik terhadap Sudirman? Sejauh mana kemampuannya, sejauh mana pemikirannya, pertanggungjawabannya, dan sebagainya. Ini kalau memang pada waktu itu tidak bisa bertanggung jawab, bisa masuk kena pasal 44. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi harus didukung dengan bukti psikologi forensik bahwa yang bersangkutan ada tidak mau bertanggung jawab. Ini saya kira juga PR untuk menjelaskan kepada hakim bahwa memastikan bahwa subjek hukum S ternyata tidak mampu. Atau subjek hukum S bisa dikatakan kadang mampu, kadang tidak mampu. Ini saya kira teman-teman psikologi forensik yang akan bisa menjelaskan sejauh mana kemampuan yang bersangkutan. Tapi paling tidak, kalau itu memang betul terjadi tingkat kemampuan yang mungkin berkurang sebagai pengurangan dari suatu tindak pidana. Atau bahkan mungkin melepaskan. Tergantung pada ahli forensik yang akan memberikannya. Oke, jadi di dalam pasal 44 KUH pidana ini merupakan alasan pemaaf bagi seseorang untuk tidak dapat dipidana gitu, Prof? Iya, pasal 44 kena. Itu yang menjadikan penghapus pidana karena keadaan si pelaku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini saya kira menarik sekali kalau memang sejauh mana kebetulan itu kan. Ini yang kadang-kadang gini Mas, mohon maaf ini kasus lain. Kadang-kadang kalau seseorang siapapun pernah terjadi seseorang yang sudah sehat bahkan pejabat begitu masuk seolah-olah bingung, linglung, tidak mampu. Ini alasan-alasan yang kadang-kadang untuk menghindarkan. Nah pertanyaannya inilah bentuk bagaimana ahli forensik memberikan keterangan bahwa ini adalah etok-etok. Ini gila, ini sakit dan sebagainya. Itu yang akan menguatkan dalam konsep persidangan kaitannya dengan psikologi forensik tadi. Dan itu tentunya rentetan waktu yang dapat dilihat oleh psikolog forensik apakah terjadinya gangguan kejiwaan itu dilakukan sebelum ataupun juga sesudah adanya proses tindakan pidana tersebut ya Prof? Iya melihatnya pada saat melakukan atau sebelum. Apakah pada saat melakukan itu terjadi? Lah itu kalau memang pada saat melakukan tidak mampu bertanggung jawab, ya bebas. Oke, Prof. Tapi kalau memang sebelumnya pertimbangannya suatu tersendiri. Ini saya kira waktu itu yang menentukan nanti pada saat makanya suatu peristiwa hukumnya kapan terjadi, pada saat apa? Gitu. Ya, untuk hari ini nantinya akan dihadirkan saksi testimoni de auditu, yakni Deddy Mulyadi. Memang sebelumnya juga sudah dihadirkan dalam persidangan PK 6 terpidana, kemudian juga nantinya ada ahli pidana. Saya tertarik dengan pembahasan saksi de auditu ini. Bagaimana sebenarnya KUHP ini mengatur, Prof?
Ya, dalam pembuktian saksian itu ada saksi, istilahnya saksi acat, saksi yang memberatkan. Ya. Saksi yang memberatkan itu saksi-saksi yang disampaikan oleh pada penuntut umum. Saksi adecat, saksi yang meringankan. Sekarang berkembang lagi saksi justice kolaborasi, saksi mahkota, saksi affidavit, banyak istilah-istilah saksi. Nah, dalam konsep kesaksian de audit itu, kesaksian mendengar dari orang lain, memang di dalam KUHP tidak mempunyai nilai. Tapi perkembangan dinamika hukum sebagai aktivis judicial bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi, saksi mendengar sepanjang mendengarnya itu bisa membuktikan, bisa mencelaraskan, bernilai dalam suatu kesaksian tersebut. Nah, ini suatu perkembangan di putusan Mahkamah Konstitusi. Saya lupa itu, nomornya sudah lupa itu. Ini menarik Mas. Jadi mendengar, pertanyaan gini, mendengarnya itu seperti apa? Apakah mendengar orang ke-1, orang ketiga, orang ketiga? Pertanyaan kan gitu kan? Oh ini pendengaran pertama. Oh berarti akurat dong, walaupun mendengar. Tapi mendengar kalau orang jare sudah kesekian. Enggak. Nah, kualitas mendengar itu sepanjang dibuktikan ternyata selaras yang dilakukan mempunyai kualifikasi bukti. Artinya bahwa keterangan de audit itu masih ada dibuktikan keterangan-keterangan lain yang memastikan bahwa keterangan itu betul, yang katanya itu ternyata betul. Begitu. Ya, memang sebagaimana diketahui bahwa saksi de audit yang nanti akan dihadirkan ini adalah Deddy Mulyadi yang merupakan salah satu wakil rakyat yang mempotret begitu ya dengan mewawancarai berbagai pihak, kemudian juga membuat sebuah konten di YouTube-nya yang mengetahui dari beberapa rangkaian kejadian tewasnya Vina dan Eki. Nah ini juga ada hal yang menarik Prof, ketika Deddy Mulyadi ini menyampaikan dalam persidangan bahwa alasannya mengapa ia hadir sebagai saksi testimoni de audito ini dikarenakan adanya kepedulian sesama manusia, kemudian juga ia menilai adanya kerusakan keadilan dan juga kondisi dari hati nurani yang mati. Dari konstruksi itu, dari pernyataan yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi, Anda menangkapnya seperti apa, Prof? Ya, saya mengikuti perkembangan ini ya. Pak Deddy tampaknya juga punya podcast yang selalu memotret perkembangan dari hari ke hari, waktu ke waktu, minggu ke minggu. Dari hari ke hari, waktu ke minggu sebagai tanda petik investigasi. Investigasi partikuler lah ya. Nah, itu mampu ada suatu keterangan yang lain. Ada suatu cerita yang lain. Saya kira suatu yang menarik dalam seperti ini. Karena investigasi itu ke depan memang tidak hanya pada negara, polisi, tapi pada masyarakat pun. Sepanjang itu bernilai, sepanjang itu bisa dibuktikan, sepanjang itu berlaras, tergantung hakim meyakinkan bahwa bernilai atau bernilai. Ini saya kira sebagai bentuk perkembangan tingkat bagaimana partisipasi masyarakat, Mas. Partisipasi masyarakat untuk mengungkap suatu kebenaran. Sehingga jangan sampai dia diam. Jangan sampai dia tidak mau menyuarakan, tapi hanya berdasarkan keterangan yang lain, apalagi investigasi sendiri, itu saya kira suatu beri acungan jempol dalam melihat seperti ini. Karena ada keterlibatan, ada keinginan untuk mencari kebenaran materi yang ia dengar pada saat dia investigasi pada pihak-pihak terhadap kasus yang bersangkutan. Yang selama ini mungkin terlena, yang selama ini mungkin belum terkuat dalam suatu peristiwa itu. Oke, kemudian ini juga pada hari ini akan dihadirkan ahli pidana yang dimana ini merupakan salah satu dosen juga Prof ya, Asmi Saputra. Anda melihat dari keahlian seorang ahli pidana yang nantinya akan disampaikan dalam persidangan, apakah ini hanya menyampaikan sesuai dengan dalam hal ini pidana murni saja atau mungkin dapat dari perkembangan terjadi di masyarakat Prof? Ya, karena ini adalah suatu kasus yang sudah terlalu lama. Dan kasus ini adalah peninjauan kembali. Saya kira Pak Asmi akan memberikan perkembangan. Di samping menilai kesaksian, di samping menilai bukti yang sekarang, bisa menilai syarat-syarat pembuktian yang sekarang, syarat-syarat pertanggungjawaban, juga perkembangan dinamika yang sekarang ini. Sehingga ini mudah-mudahan Pak Asmi sebagai ahli bisa memberikan suatu tambahan ilmu, tambahan informasi, katakanlah gitulah, informasi yang tadinya memang belum terdengar menjadikan terdengar, yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Ini suatu luar biasa karena pembuktian apalagi ahli itu membuka wacana. Ya memang dalam konteks hukum ahli itu bebas dan hakim juga bisa
bisa memakai, bisa tidak. Lain dengan saksi. Kalau saksi terikat, kalau enggak. Tapi paling tidak dengan situasi perkara yang sudah 8 tahun yang lalu, kemudian pembuktian yang tanda petik carut marut, kemudian penyelesaian carut marut, saya kira nanti ahli dalam ini Pak Asri bisa menguraikan, bisa menjadi terang sehingga menjadi perkara ini gamblang dalam hakim memutuskan terhadap kasus PK hari ini. Baik, tentunya kita nanti akan nantikan bersama bagaimana jalannya persidangan pada hari ini. Terima kasih Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho untuk waktunya dalam Breaking News NTV. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, Mas. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di ruang sidang Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Menyangkut hukum acara pidana sekalipun berlaku pula lah prinsip-prinsip hukum pidana. Jadi hukum acara pidana adalah hukum dalam keadaan bergerak untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan dari aparat sewaktu masyarakat dihadapkan berbenturan karena ada degradasi daripada orang yang tersangka, sekalipun dia sekolah hukum, sekalipun orang drop. Jadi untuk menjaga keseimbangan itu dibuatlah hukum acara pidana. Lex serta, lex scripta. Jadi harus jelas apa yang ada di situ itu harus ditaati supaya tidak ada penyimpangan dan menjaga keseimbangan. Terima kasih, ahli. Ahli bisa menjelaskan terkait apa yang disampaikan tentang tujuan hukum acara pidana tadi terkait dengan secara teoritis ya.